gitu. Saya sih hanya banyak berdoa aja buat Mariman. Memang saya lihat kok kayaknya kesian banget gitu, kayaknya berubah sekali gitu ya, total hidupnya tuh berubah. Dia kayaknya seperti apa sih, orang habis kehilangan apa gitu kayaknya ya. Mungkin ya karena memang saya juga tahu bahwa tokoh itu kan didapatnya tuh bukannya dengan dapat dari warisan dari orang tua, bukan ya. Waktu itu kita memang berdua selama belasan tahun saya sibuk sekali. Pagi bangun tidur, kemudian saya sudah persiapkan untuk ke tempat usaha, dan sibuk terus sampai sore jam 6, kadang jam 7, baru bisa pulang ke rumah istirahat. Setelah kejadian itu saya mengalami satu keadaan yang sangat berbeda. Setelah dipastikan bahwa bulan puasa betul-betul habis, saya sangat tertekan karena saya kehilangan satu prospek yang sudah saya rintis sejak lama. Ya, yang terpikir di pikiran saya hanya saya rugi besar dan saya akan kehilangan hampir segalanya begitu. Sejak bulan Mei itu memang saya sangat terkejut ya dengan meledaknya amarah rakyat Indonesia lah gitu. Saya belum melihat adanya ledakan dari sekelompok agama pada saat itu. Kemudian setelah bulan Mei terjadi diskriminasi yang makin tajam. Di sana saya mulai melihat kok kelihatannya yang diarahkan itu adalah Chinese dan apalagi Kristen gitu kan. Sebenarnya saya menganalisa apa betul karena etnis Chinese, kemudian agamanya Kristen, kemudian dianggap yang paling bersalah gitu di negara ini. Saya coba telusuri di masyarakat, di kesempatan saya ada dialog, bicara. Saya tidak menemukan hal itu. Dulu saya membeli rumah di komplek ini karena saya lihat lingkungannya bersih, kemudian keamanannya cukup terjaga, cukup baik, dan fasilitasnya cukup lengkap. Jadi nggak jauh dari sini ada lapangan golf, kemudian ada gedung olahraganya juga, cuma kolam renang yang saya lihat belum ada. Tapi kan kesannya eksklusif Pak ya. Kalau Pak Lewat sendiri punya konsep gitu, tapi nggak eksklusif, gimana itu Pak? Memang untuk tinggal di daerah yang eksklusif seperti ini ada resikonya, yaitu ya kita dianggap satu golongan yang berbeda gitu. Tetapi saya berprinsip untuk berbaur dengan orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Itu kita tidak perlu harus tinggal bersama-sama dengan mereka, tapi kita bisa aja melakukan kegiatan-kegiatan keseharian bersama-sama dengan mereka. Kemudian kita juga bisa misalnya melakukan sedikit kegiatan sosial lah gitu bersama mereka. Oke Pak, pada waktu peristiwa Mei yang lalu Pak,
Ya. Apa yang terjadi di sini, Mas? Di sini terjadi penjarahan massa yang datang dari radius 1 kilometer sampai 2 kilometer dari kompleks perumahan ini. Mereka menjarah dan ada sebagian membakar serta mobil-mobil juga ada yang dibakar, dan pada saat itu tidak ada kekuatan keamanan yang mampu menghalangi mereka. Itu yang terjadi di sini. Ini rumah saya Pak Katon. Saya beli tahun 96. Kemudian saya mulai masuk ke sini tahun 97 awal. Dulu saya usaha di Glodok dan saya sempat sangat baik usahanya. Tapi sejak kerusuhan saya pindah ke rumah dan saya buka usaha saya di garasi. Silakan Pak. Ya, inilah tempat usaha saya yang sekarang, yaitu di garasi. Jumlah karyawan saya dulu ada 11 orang, sekarang tinggal 3 orang aja. Jadi kita berusaha terus menjaga usaha kita sampai melampaui masa-masa krisis ini. Dan inilah keadaan rumah saya sekarang. Setelah kami dijarah, ya saya tidak terlalu banyak membeli peralatan-peralatan rumah tangga lagi yang lengkap. Jadi saya hanya membeli yang sekedarnya aja. Itu juga TV saya beli second hand, dan yang masih tertinggalan nggak kejarah itu ya handy talkie saya dan beberapa peralatan lain yang masih ada di sini. Nah, iya sih kan dia Wanjiko. Kalau Wanjiko itu pakai AC. Pakai AC lebih mahal. Sekarang gimana perasaan tinggalin? Makin tenang, udah cukup tenang, atau habis dia sendiri, atau masih ada masalah? Saya sih masih senang karena neneknya kan masih di sana, jadi masih belum ada perasaan gimana. Tadi pagi udah telepon, cuma saya udah bilang Mami nanti pulang, Mami hari ini udah nggak keburu ke sekolah lagi, tapi kemarin malam saya udah ke sana, mau ngerti kok, udah bilang banyak doa. Iya, yang kita harapin jadi dia tuh bisa mandiri, karena di sana cuci baju sendiri. Bagus ya, biar mereka tuh bisa tahu gitu hidup jauh dari orang tua tuh gimana. Terus jadi dia tahu tuh teman-temannya tuh bermacam-macam ya, nggak ada yang bagaimana gitu. Jadi iyalah biar dia ini tuh rasa, tapi dia sih tenang. Untuk ditanya Martin betah katanya. Cuman kitanya aja yang khawatir. Yang khawatir kalau dia sakit, kitanya nggak ada, itu gimana gitu. Dari daerah-daerah. Nah, tahun ini meledak jadi 300-an. 300 lebih udah. Sampai kamarnya aja yang gudang-gudang semua dia bersihin, dia masukin ranjang. Waktu pertama kali kita masuk ke hostel itu keadaannya sih menyedihkan sekali ya. Karena kamarnya itu kayaknya nggak layak. Kalau di sini nih seperti buat pembantu gitu.
banyak kutu-kutu kecil-kecil. Kenapa Martin di sekolah yang di Malaysia? Pertama, supaya dia tuh bisa belajar mandiri. Kedua, ya karena situasi keamanan di sini kan kurang bagus. Jadi sebaiknya kita kirim ke Malaysia. Pertama sih dia nggak mau ya, waktu kita bilang mau ke Kuala Lumpur. Pertamanya dia nggak mau, mungkin dia takut di sana nggak ada temen, terus kayaknya gimana sih ya pisah. Terus kita bujuk, akhirnya dia bilang dia mau asal ada temennya yang di sana. Kan kebetulan teman sekolahnya itu ada satu yang udah dikirim ke Ipoh. Paling nggak teman-temannya juga di sana ya, teman-teman sekolahnya. Mungkin mereka juga punya alasan yang sama, Lili? Enggak, banyak mereka lebih banyak menghindari gitu. Saya juga udah ngobrol, mereka lebih banyak, maksudnya menghindari abis pemilu ini. Nanti mereka lihat tahun depan kalau memangnya di sini udah nggak ada apa-apa, mereka akan balik lagi ke sini. Jadi sekolahnya itu hanya sementara di sana. Wah, biarin lah ya. Ya, biarin saya kerja. Kita suka pulang sendiri kalau udah bosan. Hei, biarin main. Wah, digongongin. Cepetan, cepetan. Nih. Oh, main. Jangan dilepas. Ya. Gitu ya. Sini dong. Wow. Di sini teman-temannya gimana? Ya, banyak sekali. Banyak ya? Kamu kangen sama Koko? Ya, kangen. Kangen? Terus gimana dong? Suka nangis, sedih nggak kalau misalnya? Dong banget. Sama kakaknya nggak akur. Memang. Kenapa? Iya. Kenapa berantem terus? Ya ada aja. Kamu itu lebih disayang sama papa atau sama mami? Tapi Tapi kenapa? nggak tahu. Kalau Martin? Mami yang. Mami. Iya. Ini anjingnya punya siapa? Ada punya aja dong.